Itu yang membuat akhirnya tidak terwujud bukan karena semesta itu tidak bisa ngasih, tapi kamu tuh belum pantas nerima itu. Tapi kalau sudah selaras, otomatis ya semesta melihat kamu pantas untuk mendapatkan itu loh, Mas. Jadi gini, orang yang selaras tuh ibaratnya orang yang layak dikasih hadiah. Dia tidak minta pun, memang dia itu layak diberi hadiah. Tapi kalau orang minta, itu memang semesta ngasih karena diminta. Nangkap nggak, Mas? Nah, jadi keinginan itu kadang kan orang itu kurang tahu diri, Mas, tentang apa yang dia inginkan. Orang itu kadang menginginkan itu berlebihan yang sepantasnya dia terima. Nah, dasar yang membuat keinginan itu jadi membuat tidak selaras adalah tidak tahu diri, tidak tahu diri. Jadi, pemicu orang itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya adalah rasa bersalah. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Oke, Mas, aku ingin perdalam lagi ya soal Loa tadi, Mas. Yeah. Sebenarnya mana sih yang lebih bekerja duluan gitu, antara keinginan atau frekuensi batin gitu? Karena kita nggak bisa loh menafikan, menegasikan yang namanya keinginan gitu. Yeah. Tanpa sebuah keinginan, ya kita bisa jadi akan mengalami kehidupan yang stagnasi. Duwene sepeda motor, ya wes wae gitu kan. Gimana? Jadi ini nih yang bikin jawabannya nggak simpel karena manusia itu berlayer-layer. Yeah. Contohnya gini, kan kalau dalam teori Loa atau vibrasi kan intinya ada perasaan tertentu, pikiran tertentu atau kombinasi antara keduanya ini kan akan memicu vibrasi kan, betul ya Mas ya? Artinya kan bahkan ini termasuk negatif, Mas Hendra marah, jengkel, putus asa, ini pun akan memancar. Jadi ini bisa positif, bisa negatif. Gitu ya. Nah, yang Mas Hendra tanyakan ini kan tentang masalah kalau tidak ada keinginan dan sebagainya ini, bagaimana keadaan vibrasi ini, gitu kan? Atau bagaimana? Jadi lebih cepat mana kira-kira? Kita punya keinginan sama frekuensi batin kita yang sudah selaras dulu gitu loh. Kalau keinginan kan hanya based on pikiran. Iya. Paham. Jadi gini, kadang ya ilusi dari keinginan itu kan membuat orang kadang menginginkan yang melebihi kemampuan dia menerima, Mas. Akhirnya itu yang membuat akhirnya tidak terwujud bukan karena semesta itu tidak bisa ngasih, tapi kamu tuh belum pantas menerima itu. Tapi kalau sudah selaras, otomatis ya semesta melihat kamu pantas untuk mendapatkan itu loh, Mas. Jadi gini, orang yang selaras tuh ibaratnya orang yang layak dikasih hadiah. Dia tidak minta pun, memang dia itu layak diberi hadiah. Tapi kalau orang minta, itu memang semesta ngasih karena diminta. Nangkap nggak, Mas? Nah, jadi keinginan itu kadang kan orang itu kurang tahu diri, Mas, tentang apa yang dia inginkan. Orang itu kadang menginginkan itu berlebihan yang sepantasnya dia terima. Nah, dasar yang membuat keinginan itu jadi membuat tidak selaras adalah tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Bisa terwujud nggak, Mas? Mungkin bisa, tapi nggak lama. Atau malah dampaknya buruk. Sekarang saya mau nanya, Mas. Oh iya. Anda melihat nggak banyak pejabat yang sebenarnya nggak pantas ya duduk di sana, tapi kok jadi pejabat? Banyak. Nah, sementara banyak orang yang pantas nggak di sana. Secara vibrasi, loh, keinginan dia jadi pejabat jadi, Mas. Iya. Tapi karena dia itu nggak selaras, nggak lama. Atau nanti akan menimbulkan kerusakan. Bener, kerusakan hutan. Makanya saya bilang kan, loh, makanya saya bilang, yang membuat Indonesia nggak maju-maju adalah orang bervibrasi rendah yang berorganisasi, yang terorganisir. Kita itu adalah orang-orang baik, vibrasi baik yang tercerai-berai. Yang jadi masalah tuh di situ. Jadi
Kita vibrasinya harus baik. Masalahnya kita terpencar-pencar. Yang nyebelin lagi, antara orang baiknya ribut. Sementara sesama orang jahat malah akur. Ayo menang-menang. Karena terorganisir. Oke, belok ya ke sini ya. Jadi Mas, gini, bumi itu kan punya frekuensi tertentu juga. Namanya Schumann resonance. Ya, bumi ini punya frekuensi tertentu ya, 7,83 Hz. Namanya Schumann resonance. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang spiritualnya tinggi itu selalu selaras dengan frekuensi bumi ini, Mas. Pernah ada penelitian yang dilakukan oleh, namanya siapa? Schumann. Namanya siapa ya? Otto Schumann, kalau nggak salah. Lupa, cari aja. Jadi, kita itu bisa sehat, bisa kondisi baik secara fisik, itu kena terpapar ini, Mas. Karena pernah ada penelitian, sekelompok mahasiswa dimasukkan ke bunker di mana dia dilindungi agar tidak terpapar Schumann resonan ini. Nggak lama kemudian, gejala penyakitnya macam-macam, Mas. Ada jantung, ginjal. Artinya, kita kalau tidak terpapar ini itu akan berdampak buruk. Nah, artinya sebaliknya, kalau kita terpapar ini, kita akan pada suatu kondisi yang sangat bagus. Nah, orang yang tadi Mas Hendra bilang selaras, dia tuh selaras dengan maunya kehendak bumi juga. Itulah yang menyebabkan kenapa ya dulu Nabi Muhammad jalan kepanasan sampai awan menaungi. Sampai itu pun selaras gitu loh. Orang kayak kita panas cari payung, Mas. Tapi orang yang sudah tercerahkan nggak perlu payung, semesta yang mayungin loh. Iya. Wis nggak usah beli payung, tak payungi. Nah, jadi orang yang punya keinginan besar, bisa aja dia jadi punya duit buat beli payung. Tapi orang yang sudah selaras, mungkin nggak ada duit untuk beli payung, tapi awan menaungi dia sepanjang perjalanan tuh. Sehebat itu loh. Kita sebetulnya pernah di dua kondisi itu. Contoh paling gampang, kalau kita lagi selaras tuh. Jadi lucunya, Mas ya, kita tuh kadang selaras ketika hal-hal itu nggak terlalu penting. Pas giliran kita urgent banget, kalah nggak selaras. Contoh, pernah nggak Mas Hendra? Waduh, mau hujan nih. Ojo hujan sih, aku sampai rumah ngambilin jemuran, habis itu hujan nggak apa-apa. Ibu-ibu yang paling sering kayak gini. Padahal jaraknya lumayan jauh dan secara teori itu udah waktunya hujan. Entah kenapa, seolah-olah semesta itu prioritasnya kita. Sampai rumah kita ngambil jemuran, masuk sepersekian detik, brek, hujan turun. Pernah ngalamin? Iya. Itu kita lagi selaras. Sampai hujan aja, berkonspirasi semesta. Bentar dulu, Hendra belum sampai rumah. Untuk urusan ngambil jemuran, kita tuh selaras itu. Tapi kenapa pas kita menginginkan punya banyak uang, ketika kita ingin naik jabatan, karir kita bagus, kenapa kok tidak bisa mengakses keselarasan yang didukung bumi seperti tadi? Satu, Mas. Karena urusan jemuran tadi, Mas Hendra tuh mikirnya juga dalam hati, ya misalnya basah ya rapopo. Toh besok masih ada matahari, nggak terlalu nafsu. Tapi ketika Anda sudah dihadapkan pada bisnis, uang, resiko kegagalan, investasi, nafsu Anda ngelebihin urusan jemuran. Yang membuat Anda keluar dari 7,83 Hz. Aku tuh yang kadang kurang ajar tuh gini, Mas. Ya, tapi aku belajar sih dari case ini gitu. Aku tuh kalau senyum-senyum dari pasti karena relate dengan yang aku jelasin. Ya, relate banget. Sering kan Mas Arif jelasin sesuatu tuh relate dengan kehidupanku gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya nanam padi gitu, Mas ya. Yeah. Nanam padi itu kan sawah tak ada hujan gitu. Setahun kan sekali gitu. Kalau aku tak bikin 2 kali gitu kan. Tak bikin 2 kali. Yang musim kedua itu biasanya ini kayaknya udah butuh hujan terus aku main di taman sambil nyemprot gitu. Kata tetanggaku, "Woi, manggil hujan nih." Hujan, Mas. Tapi ya waktu itu kan Mas Hendra pun ya hanya state-nya kayak antara yakin dan tidak yakin itu kan. Iya, jelas. Hujan, nggak gitu kan? Besok-besoknya pengen lagi, kok nggak hujan gitu ya. Terus akhirnya aku, Mas, ketika kayaknya nggak hujan deh, ngambil kan tangki kan dari sumber air gitu kan, 6 tangki atau berapa gitu. Habis di tangki hujan, Mas. Itu bolak-balik kok kayak gitu. Itulah sebabnya, Mas, makanya Mas Hendra itu jadi lebih tidak memaksakan harus hujan ketika sudah siap air di tangki. Itulah sebabnya saya ngotot banget tentang uang tuh. Iya. Anda punya
pundi-pundi yang membuat Anda tuh merasa tidak harus ngoyo banget ngejar uang, malah uang tuh nanti datangnya gampang. Iya, betul banget. Nah, ini yang saya bilang, orang nggak selaras itu karena ini Mas, makanya kenapa saya tidak lagi bermain di Loa. Loa itu barang panas, karena mainnya di keinginan. Keinginan tuh sangat luput sekali, mudah dia geser ke kontinum sebaliknya. Iya. Loa itu jadi geser ke kemelekatan, jadi ke ego, menakar keejaban harus untuk diri sendiri. Melesetnya tuh banyak, keplesetnya. Makanya saya akhirnya belajar yang lain-lain juga. Oke. Supaya potensi untuk bermain di semesta ini lebih banyak. Aku tuh kemarin waktu di Bali ya, ada 1 jam kan. Aku di panggung tuh 1 jam ya kan. 1 jam, aku, Feby sama Manda. Nah, aku cerita. Oh, Mbak Manda datang? Iya, dia moderator. Nah, aku cerita sama teman-teman semuanya gitu. Salah satu yang ngerubah hidupku secara finansial tuh Arif RH. Jadi serius, itu karena diajarin yang saldo batas minimum itu gitu. Dan itu sangat membantu kehidupanku tau Mas. Yap, serius. bikin tadi kayak udah nggak lagi ngarep-ngarep hujan. Nah, makanya relate kan. Oh iya bener juga ya, makin kita udah merasa ini tabungan banyak, makin mudah uang datang. Satu hal yang jarang disadari kebanyakan orang adalah apapun yang lurus bisa jadi tidak lurus. Satu-satunya yang gini Mas, apa yang selalu lurus secara sains? Cahaya. Cahaya itu bergerak merambat lurus. Itu pun masih bisa dibengkokkan kalau dia melewati medium yang berbeda. Bayangin, sesuatu yang paling lurus saja di semesta, itu masih bisa belok. Apalagi selain cahaya, termasuk manusia. Niat tuh selurus apa sih? Iya. Keinginan, awalnya mungkin selaras Mas, 7,83 Hz. Loa pertama berhasil, loa kedua berhasil, loa ketiga udah mulai. Keren juga gue. Gue udah gak butuh Tuhan nih. Keren gue. Belok kan? Aku pernah di fase itu. Semua. Iya. Semua. Oke, Mas Arif juga ya? Sama. Makanya bisa ngomong gini. Sama, Mas. Dosa kita tuh sama. Malah Dosa seru. kita sama. Seru makanya. Nah, jadi awalnya mungkin kita di 7,83 Hz tadi didukung oleh bumi ini bahkan. Mother Earth ini. Lama-lama geser. Kalau nggak gesernya ke atas atau ke bawah. Titik idealnya di sini, kadang kita di atasnya, kadang di bawahnya. Ini loh Mas yang bikin kenapa mainan Loa itu kadang kalau kita nggak bisa ngejaganya banget itu susah. Nah, terus apa? Bagaimana mengkompensasinya? Makanya kalau kita mainan tabungan energi, dia mengkompensasi. Masih pernah dengar nggak Mas bahwa kadang kalau kita sedekah itu bisa nolak bala? Iya. Sedekah itu kan menimbulkan tabungan energi. Aku percaya itu. Ya, apa yang kita lakukan nanti kan ditabung terus secara energi. Nah, ketika kita lagi nggak bagus-bagus sama secara vibrasi, nah mesin keduanya jalan tuh. Nih Hendra harusnya nggak selamat nih, tapi tabungan energi dia banyak, jadi selamat gitu loh. Tapi yang jadi persoalan ya, ini aku akan mempersoalkan soal sedekah gitu. Kalau di dalam hidupku sih sangat works ya. Artinya itu sangat benar-benar bekerja gitu ya. Untuk tolak bala atau untuk kemudian untuk memperlancar rezeki. Even itu orang Yahudi pun juga melakukannya, bahkan 30% gitu. Betul. Setauku karena di kelas persepuluhan apa gitu kan di Kristen. Di kelas ngaji Rasul itu yang dipandu sama Ko Irwan Hiro tuh kita diajarin untuk 10% dari setiap yang kita terima dikeluarin gitu. Nah, makanya sekali lagi ini menurutku perlu untuk kemudian terus diedukasi terus gitu. Yang jadi persoalan adalah ketika kemudian kita dihadapkan pada seorang mentor, seorang guru yang justru nggak tahu ya, mungkin wadahnya belum siap atau gimana, tapi kamu sedekahnya harus sedekah yang ekstrim. Aku pernah berada di titik itu gitu. Mobil Mas disedekahkan Mas, sertifikat Mas digadekan Mas. Akhirnya teman saya juga ada yang kayak gitu. Keluarganya berantakan, nggak karu-karuan gitu. Dan sedekahnya bukan ke orang miskin yang ada di sekitar dia, tapi ke gurunya. Ke dianya. Canggih kan dia. Ini guru nih kok bisa ya dia jalani hidup seperti itu. Dia menari-nari di atas penderitaan jamaah-jamaahnya orang lain. Dan dia selamat-selamat aja gitu. Jadi gini Mas, ini mau dibahas mana dulu nih? Jadi gini, kita bahas dulu tentang masalah bersedekah. Saya juga dapat keluhan ya, Mas. Kenapa sih sedekah itu kok saya sudah sedekah tapi nggak sesuai, hidup saya jadi lebih baik dan sebagainya, gitulah sama. Saya bilang itu selalu kata-kata saya, bedakan antara tidak dan belum. Satu itu ya. Karena bisa jadi karena kamu terlalu ngarep banget sedekahnya berdampak sekarang, itu yang menghalangi jadi sedekah itu jadi termanifest. Nangkep nggak Mas? Satu itu ya. Nah, jadi
sedekah ekstrim sebetulnya ada baiknya. Cuman repotnya karena sedekah ekstrim ini dilakukan namanya juga ekstrim, kan tercerabut sampai orang sampai dibuat sampai dasar, Mas. Itu emosinya kacau. Nah, kalau orang itu betul-betul sampai let go banget, itu bisa, Mas, sampai menarik banyak banget. Iya. Masalahnya kan ibaratnya dari punya pakaian cuma satu-satu terus ditelanjangi, Mas. Anda bugil itu berhari-hari. Harus dingin, nggak pakai apa-apa, belum malunya. Nah, bisa nggak Anda itu membangun vibrasi sebagus itu dengan kondisi ekstrim? Ini yang nggak semua mampu kan. Akhirnya, banyak orang setelah sedekah ekstrim, kehidupannya bukannya membaik. Malah narik masalah banyak. Karena kan dia jadi takut. Tadinya biasa punya pegangan, jadi nggak punya pegangan. Nah, ya. tuh. Itu jadi akhirnya merasa nggak aman. Nah, itu kan akhirnya dia harus beradaptasi dengan situasi itu sampai mungkin beberapa waktu. Itu ya, satu itu dulu ya, yang itunya terjelaskan ya, tentang gurunya sekarang. Nah, ini yang menarik, Mas. Jadi, pemicu orang itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya adalah rasa bersalah. Sekarang Oh iya, aku bisa nangkap sekarang. Iya. Itu bisa digeneralisir sekarang gini, sebenarnya. Iya. Mas, orang gila kalau berbuat dosa Heeh. itu dihitung nggak? Enggak, karena dia tidak punya rasa bersalah. Iya, oke. Nah, karena itulah tidak memicu mekanisme karma dan sebagainya. Iya. Tapi kan, apakah Anda mau jadi orang gila? Nggak mau juga kan? Nah, sekarang pertanyaannya kan, loh, ada loh Mas orang yang nggak gila, kayak tadi lah. Kan harusnya dia merasa bersalah. Ya kan? Berarti gila ya? Berarti penting gila aja ya? Nanti dulu. Aku nggak berani ngomong. Biar yang bahaya. Wah, gawat ilmu ini, wes. Nah, Aduh, parah. Ketika, jadi gini Mas, bagi orang-orang tertentu, dia itu punya POV-nya sendiri. Iya, tahu. Aku tahu. Gini, saya tuh punya apa ya? Punya orang yang dia itu gini, saya tuh termasuk gini, tak jawab pakai yang lain dulu ya. Tak jawab pakai yang lain dulu baru balik ke situ. Oke. Mas, saya tuh orangnya walaupun pegang satu prinsip tertentu, bukan berarti saya menyalahkan yang tidak seprinsip dengan saya. Anggap ya. Saya dulu pernah bermain dengan kredit, hutang, cicilan pernah. Karena saya nggak mampu, saya memutuskan untuk tidak. Nah, sekarang kita bagi. Kan ada orang yang bermain dengan kredit dan cicilan juga. Ada juga banyak yang sukses loh, Mas. Yang namanya orang-orang hebat itu juga asetnya triliun juga punya utang di bank kan ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang bermain dengan hutang juga hancur? Dari penelusuran saya, POV-nya beda tentang hutang itu. Satu, yang punya utang, yang hancur itu biasanya dia merasa bersalah terus. Kenapa aku punya utang ya gitu loh. Ya. Sementara yang berhasil itu rata-rata gini. Tapi dengan catatan dia juga bayar ya Mas ya. Itu tuh. Buat kamu definisi kamu pinjam uang ke bank itu apa? Kehormatan buat saya. Kenapa? Saya dipercaya loh. Karena orang kalau nggak diberi percayaan yang lebih, bank nggak bakal mau ngasih uang. Berarti saya orang yang terpercaya. POV-nya itu loh Mas. Sementara orang yang tadi nggak jalan, POV-nya beda. Dia merasa malu. Nah sama. Ketika si guru tadi tuh Mas, disedekahkan gitu. Kita nggak tahu POV dia, balik lagi ya. Bisa jadi dia mikir adalah aku sedang menguji keikhlasan. Mereka ikhlas nggak sedekah ke orang yang nggak pantas disedekahi. Loh iya kan? Mas, sekarang gini. Anda bersedekah kepada orang yang pantas disedekahi dengan Anda bersedekah pada orang yang tidak pantas disedekahi. Lebih ikhlas mana sih? Lebih ikhlas yang memang pantas menerima kan? Betul. Sebenarnya dia tuh nggak pantas gue sedekah ke dia. Tapi ya guru, gimana ya? Nah, itu sebetulnya kan dari POV dia bisa juga, oke, gue lagi menguji dia di situ. Yang kedua, dia tidak ada rasa bersalah karena merasa bahwa yang dia lakukan demi kebaikan, Mas. Mungkin RK tuh merasa bersalah kali ya. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang rasa bersalah, jadi gini, makanya kan ada yang lucu. Suatu hari ada orang yang jalan-jalan ke kutub gitu dan dia tuh tidak mengenal apa-apa gitu loh. Terus dia tuh ditanya, "Hei, kamu tahu nggak bahwa kalau kamu begini nanti kamu begitu tuh akan kena hukuman dari Tuhan?" "Hah? Saya malah baru tahu dari Anda gitu." "Oh iya.
Berarti kalau nggak tahu sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, kan yang jadi masalah kan kita sebenarnya udah tahu. Iya, kayak Mas Arif di bandara yang gunting itu ya. Iya, jadi gini, pengetahuan itu awalnya kita menanggung konsekuensi, Mas. Betul. Sekarang gini. Betul. Seorang anak kecil, lalu dia menginjak handphonenya Mas Hendra. Anda menyalahkan anak kecil itu? Enggak. Enggak, paling Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Goblok ya aku ya naruh HP di situ, ya kan? Iya, Tapi iya, sekarang iya. kalau anak itu sudah punya dia diajarin etika, tiba-tiba dia nginjek. Nyalain kita. Kita berhak lo nyalain dia karena lu kan tahu. Betul. Nah jadi, emang yang bener nggak tahu sih. Tapi kan nggak bisa. Satu itu. Jadi tahu itu awal dari semua konsekuensi termasuk dosa. Iya. Sekarang gini, ini agak belok ya, agak sedikit nyerempet. Kenapa Nabi Adam, terserah ini mau ditafsirkan mitos atau apa, pokoknya ceritanya kan Nabi Adam memakan buah kul. Iya. Ya. Kenapa kok itu jadi salah? Kenapa, Mas? Apa? Karena sebelumnya dikasih tahu jangan Makan. dekati buah itu. Sekarang gini, Mas. Udah ada pengetahuan. Mas Hendra, aku sudah ngomong. Mas Hendra, ingat ya, nggak boleh ambil spidol ini loh. Udah aku kasih tahu. Berarti kalau Mas Hendra ngambil, salah nggak? Salah, karena udah tak kasih Iya, tahu. iya. Oh, I see. Nah sekarang, kalau aku nggak ngasih tahu, Mas Hendra ngambil, aku nggak berhak nyalain Mas Hendra, wong Iya, nggak tahu. betul. Jadi di mana salahnya Nabi Adam? Karena dia dulu udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Tahu itu menimbulkan konsekuensi. Iya. Tapi Mas, di situ kan muncul, wah kalau gitu, kalau kita tidak tahu bebas ya. Tapi makanya Iya akhir-akhir kan? ini Sadguru sering mengajarkan kita berada di ruang ketidaktahuan. Iya, Gitu. nah cuman repotnya adalah pengetahuan itu jalurnya dua. Satu, ditransfer melalui verbal, pendidikan, kayak gini ya, dikasih tahu. Tapi ada yang diwariskan lewat informasi DNA. Oh. Jadi walaupun kita itu nggak dididik tentang setan dan sebagainya, di informasi itu ada mungkin dari nenek moyang. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu tuh yang membuat ya akhirnya itu bisa diakses. Dan itu data itu ada. Makanya nggak heran Mas ketika misalnya orang udah tercerahkan lalu dia membaca yang tertulis di DNA-nya lalu dia bisa tahu zaman dulu terjadi begini-begini. Itu ya karena dia membaca dirinya sendiri. Dia bisa tahu dulu di Mesir ada Fir'aun, ada Musa. Itu nggak perlu diberitakan. Di sini udah tertulis. Nah, yang repot adalah pengetahuan itu sudah pasti terbawa oleh kita. Nah, cuman ketika pengetahuan yang DNA kan dia butuh waktu untuk teraktivasi. Nah, pengetahuan yang diwariskan secara verbal ini yang akan lebih berdampak tentang rasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu memicu rasa ingin dibalas. Oke. Rasa berhutang. Tahu bahwa itu tuh nggak seharusnya. Nah, jadi kompleksnya adalah Mas gini. Rasa bersalah kalau berlebihan, Anda akan mengundang banyak masalah dalam hidup Anda. Tapi kalau nggak ada, hidup ini chaos. Mas, kenapa Jepang itu tertata? Orangnya mudah merasa bersalah loh, Mas. Iya. Sedikit aja, arigato. Bukan arigato, apa tuh? Sumimasen. Dikit-dikit gitu. Nah, kenapa angka bunuh diri Indonesia lebih rendah dibanding di Jepang? Rasa bersalah orangnya. Orang Indonesia banyak yang nggak tahu diri, Mas. Nggak bermanfaat aja tetap bisa nggak ngerasa masih ngerasa layak hidup loh. Jadi menteri udah karuan kota Iya, alam nggak aja ada gitu malunya. kan. Di sana, Mas, gagal mencapai target aja ingin bunuh diri. Betul. Saking dia itu punya standar. Jadi masalah kita tuh kebalikannya Jepang. Standar etikanya tinggi dia ya. Terlalu tinggi bahkan. Etikabilitasnya terlalu Jadi ibaratnya tuh aku terlambat aja rasanya ingin bunuh diri. Iya. Oh. Nah orang Indonesia minjem duit nggak dibalikan aja, nggak ada tuh rasa pengen bersalahnya. Nah kita itu masyarakat Indonesia itu perlu edukasi tentang rasa bersalah. Orang Jepang tuh perlu sedikit dilonggarkan. Nah kenapa di Arab itu akhirnya juga tentang dosa karena di sana orang sudah terlalu chaos, Mas, nabrak aturan. Bayangin kalau di Indonesia itu orang itu dihilangkan rasa bersalahnya. Lalu lintas itu ditabrak nggak ada rasa bersalah, Mas. Nggak ada takut-takutnya. Dan chaos. Oh sudah dikasih tahu aja tetap dilanggar kok. Apalagi nggak apa-apa. Nah jadi
Di situ makanya saya bilang, kok yang tadi itu sudah sedekah, bisa jadi dia bukan nggak tahu, Mas. Tapi dia merasa yang dia lakukan itu nggak salah. Betul. Aku Coba kalau dia itu dapat sih. input, kamu tidak boleh loh, kamu tuh bukan orang yang ahli menerima sedekah. Orang yang guruku dulu juga melakukan hal yang sama gitu kan, iya. mungkin, dan ada ilmunya. Jadi dari POV dia, Heeh. itu dia nggak akan tapi kalau seorang Hendra melakukan itu, Oh iya, hancur. hancur Mas. Termasuk Ari Pera. Iya. Loh, aku nggak pantas Karena terima. dia udah ada data, nggak ada halal dan haram. Nggak, Bro. Iya. Itu udah ada data. Ngeri ya? belok lagi. Tapi keren penjelasannya Mas Arif, keren banget itu.